Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafi Trianisa dengan NPM C1C022032. Di sini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas akuntansi keuangan menengah 3, yang mana saya akan menjelaskan tentang kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan kebijakan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan. Baik, langsung saja ke laporan keuangan. Langsung saja ke kebijakan akuntansi. Kebijakan akuntansi adalah laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan, yang mana standar akuntansi merupakan kumpulan dari kebijakan akuntansi untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi merupakan prinsip dasar, konvensi, peraturan, dan praktik tertentu yang diterapkan entitas dalam menyusun laporan keuangan. Entitas dalam menyusun laporan keuangan akan memilih kebijakan akuntansi yang diatur dalam standar akuntansi keuangan. Kalian dapat melihat contoh kebijakan akuntansi dalam catatan atas laporan keuangan, yang mana di dalam CALK ini terdapat 3 komponen penting, yakni informasi umum perusahaan, yang kedua kebijakan umum akuntansi, yang ketiga penjelasan dari akun-akun. Perlu dicatat bahwa tidak semua PSAK digunakan dalam kebijakan akuntansi, jadi digunakan hanya sesuai kebutuhan perusahaan saja. Nah, konsistensi penerapan kebijakan akuntansi, entitas memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi secara konsisten untuk transaksi, peristiwa, dan kondisi lainnya yang serupa, kecuali PSAK secara spesifik mengatur atau mengizinkan pengelompokan pos-pos dengan kebijakan akuntansi yang berbeda adalah hal yang tepat. Nah, jika PSAK mengizinkan pengelompokan tersebut, maka kebijakan akuntansi yang tepat dipilih dan diterapkan secara konsisten. Konsistensi penerapan kebijakan akuntansi. Konsistensi penerapan kebijakan akuntansi akan memudahkan pembaca laporan keuangan dalam membandingkan laporan keuangan dari satu periode ke periode berikutnya. Sedangkan ketidakkonsistenan penerapan kebijakan akuntansi ini akan menyebabkan salah satu karakteristik kualitatif laporan keuangan, yaitu dapat dibandingkan tidak dapat dipenuhi, yang mana perubahan kebijakan akuntansi adapun definisinya yaitu untuk memenuhi kebutuhan daya banding laporan keuangan kebijakan akuntansi diterapkan secara konsisten. Perubahan kebijakan akuntansi dapat dilakukan entitas dengan memilih ketentuan dalam standar PSAK 25 revisi tahun 2009, yang mana menjelaskan entitas mengubah suatu kebijakan akuntansi hanya jika perubahan tersebut, yang pertama, dipersyaratkan oleh suatu PSAK, atau yang kedua, menghasilkan laporan keuangan yang memberikan informasi yang andal dan relevan tentang dampak transaksi, peristiwa, atau kondisi lainnya terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas entitas. Perubahan kebijakan akuntansi dapat juga dilakukan secara sukarela. Jika perubahan dilakukan secara sukarela, maka entitas harus dapat meyakinkan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan laporan keuangan yang lebih andal dan lebih relevan. Berikut ini contoh kejadian yang merupakan perubahan kebijakan akuntansi. Yang pertama, perubahan metode persediaan dari rata-rata menjadi masuk pertama keluar pertama atau FIFO. Yang kedua, perubahan pengakuan pendapatan konstruksi dari metode biaya terpulihkan atau cost recovery menjadi metode presentase penyelesaian atau percentage of completion. Yang pertama ini perubahan metode penilaian aset tetap dan aset tak berwujud dari metode biaya atau cost ke metode revaluasian. Perlakuan akuntansi menurut PSAK 25 revisi tahun 2009, entitas mencatat perubahan kebijakan akuntansi akibat dari penerapan awal sesuatu PSAK sesuai dengan ketentuan transisi dalam PSAK tersebut. Nah, jika tidak ada ketentuan transisi, entitas menerapkan perubahan tersebut secara retrospektif. Ketentuan penerapan secara retrospektif juga dilakukan ketika entitas mengubah kebijakan akuntansi secara sukarela. Penerapan retrospektif adalah penerapan kebijakan akuntansi baru untuk transaksi.
peristiwa dan kondisi lain seolah-olah kebijakan tersebut telah diterapkan. Penyajian kembali retrospektif adalah penyesuaian, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan jumlah unsur-unsur laporan keuangan seolah-olah kebijakan akuntansi tersebut telah diterapkan. Ketika perubahan kebijakan akuntansi diterapkan secara retrospektif, maka entitas menyesuaikan. Yang pertama itu saldo awal. Setiap komponen ekuitas yang terpengaruh untuk periode sajian paling awal, dan yang kedua jumlah komparatif lainnya diungkapkan untuk di setiap seolah periode sajian seolah-olah kebijakan akuntansi baru tersebut sudah diterapkan sebelumnya. Secara umum, penerapan perubahan kebijakan akuntansi dilakukan dengan prosedur yang sama, walaupun kebijakannya berbeda-beda. Dampak setiap kebijakan dalam setiap item dalam laporan keuangan harus diidentifikasi sehingga dapat menelusuri dampak perubahan tersebut pada item apa saja dalam laporan keuangan. Prosedur akuntansi umum yang dilakukan dapat dijelaskan dengan langkah berikut ini. Yang pertama, tentukan pos yang berubah akibat kebijakan akuntansi baru. Yang kedua, hitung dampak perubahan atas pos tersebut, saldo laba dan dampak pajak jika ada, baik pajak kini maupun tangguhan. Buat jurnal penyesuaian atas dampak perubahan kebijakan akuntansi baru tersebut terhadap pos yang berubah dan saldo laba. Yang ketiga, sajikan laporan keuangan komparatif dengan menggunakan metode baru untuk laporan posisi keuangan. Sajikan laporan keuangan awal periode dan komparatif sehingga terdapat 3 laporan posisi keuangan. Yang keempat, sajikan laporan perubahan ekuitas dengan mengoreksi saldo laba dari yang dilaporkan sebelumnya dengan penyesuaian akibat dari perubahan kebijakan akuntansi sehingga diperoleh saldo laba setelah penyesuaian. Penyajian dan pengungkapan PSAK 25 Revisi 2009 menjelaskan saat terjadi perubahan kebijakan akuntansi, laporan keuangan periode komparatif harus disajikan kembali dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang baru. Khusus untuk laporan posisi keuangan, entitas harus menyajikan laporan posisi keuangan awal periode komparatif, sehingga terdapat 3 laporan posisi keuangan. Dalam catatan atas laporan keuangan, entitas mengungkapkan hal berikut. Yang pertama, sifat dari perubahan kebijakan akuntansi. Yang kedua, alasan mengapa kebijakan akuntansi membantu memberikan informasi yang andal dan lebih relevan. Yang ketiga, jumlah penyesuaian untuk periode berjalan dan setiap periode lalu sajian sepanjang praktis untuk pos yang terpengaruh dan penyesuaian laba per saham. Yang keempat, jumlah penyesuaian yang terkait dengan periode sebelumnya disajikan sepanjang praktis. Yang kelima, keadaan yang membuat penerapan retrospektif tidak praktis untuk suatu periode tertentu. Perubahan estimasi. Unsur dalam laporan keuangan tidak semuanya diukur secara langsung, namun pengukurannya dengan diestimasi. Penggunaan estimasi yang rasional adalah bagian dasar dalam penyiapan laporan keuangan. Untuk melakukan estimasi entitas menggunakan informasi yang tersedia dan andal, beberapa contoh estimasi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, masa manfaat, metode depresiasi, dan nilai sisa pada aset yang didepresiasi atau diamortisasi. 1. Piutang tak tertagih. 1. Piutang tak tertagih. Yang kedua, masa manfaat. Yang ketiga, liabilitas garansi atau provisi. Yang keempat, persediaan yang rusak. Yang kelima, masa manfaat, beban yang ditangguhkan. Yang keenam, nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan. Pelakuan akuntansinya yaitu dampak perubahan estimasi akuntansi diakui secara prospektif dalam laporan laba rugi pada yang pertama itu periode perubahan. Jika dampak perubahan hanya pada periode itu atau 2 periode perubahan dan periode mendatang, jika perubahan berdampak pada keduanya, perubahan estimasi yang mengakibatkan perubahan aset, liabilitas atau terkait pos dalam ekuitas diakui dengan menyesuaikan jumlah item tersebut pada periode perubahan. Penerapan prospektif artinya perubahan tersebut dilakukan pada tahun perubahan dan tahun setelahnya setelah perubahan terjadi. Perubahan estimasi dapat terjadi hanya pada periode perubahan selanjutnya. Misalnya, perubahan penyisihan piutang hanya berdampak pada periode terjadinya. Sementara perubahan masa manfaat, nilai sisa atau metode depresiasi akan mempengaruhi periode saat terjadinya perubahan dan periode berikutnya. Pada periode berjalan terjadi perubahan penghasilan atau beban akibat perubahan tersebut. Dampak pada periode berikutnya akan diakui pada laporan keuangan periode berikutnya. Lalu selanjutnya itu adalah kesalahan.
Definisi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas mungkin saja melakukan kesalahan. Laporan keuangan menjadi tidak sesuai dengan SAK jika mengandung kesalahan material atau tidak material yang disengaja. Jika ditemukan kesalahan, maka kesalahan tersebut harus dikoreksi. Jika laporan keuangan periode tersebut belum diselesaikan, maka koreksi dengan mudah dapat dilakukan pada pos yang ditemukan kesalahannya. Namun, jika kesalahan tersebut ditemukan pada periode berikutnya, maka pos tersebut harus dikoreksi dan dampaknya diterapkan secara retrospektif. Menurut PSAK 25 revisi 2009, kesalahan periode lalu adalah kelalaian mencantumkan dan kesalahan mencatat dalam laporan keuangan entitas untuk satu atau lebih periode lalu yang mana timbul dari kegagalan atau kesalahan untuk menggunakan informasi andal yang pertama itu tersedia ketika penyelesaian dari laporan keuangan untuk periode tersebut, dan dua itu secara rasional diharapkan dapat diperoleh dan dipergunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kesalahan tersebut dapat berupa dampak kesalahan perhitungan matematis, kesalahan penerapan kebijakan akuntansi, kekeliruan, atau kesalahan interpretasi fakta dan kecurangan. Nah, jadi kesalahan ini itu biasanya sering kita temui. Yang mana kalau kita menemukan kesalahan ini, maka kesalahan itu tidak usah dihapuskan, tetapi kita koreksi saja. Nah, dengan koreksinya itu kita bisa menemukan di mana letak kita membuat kesalahan. Nah, jika kesalahan tersebut ditemukan pada periode selanjutnya itu kita harus tetap dikoreksi, yang mana dapat diterapkannya secara retrospektif seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, ini tuh terletak menurut PSAK 25 revisi 2009. Nah, itu ada tentang aturan bagaimana kesalahan periode lalu. Lalu terakhir itu ada analisis laporan keuangan. Kebijakan akuntansi merupakan hal yang penting diketahui oleh pemakai laporan keuangan sebelum melakukan, membaca, dan menganalisis laporan keuangan. Perbedaan pilihan kebijakan akuntansi dan penggunaan estimasi dapat mempengaruhi nilai-nilai yang disajikan dalam laporan keuangan. Pembaca harus memahami dan mempelajari kebijakan akuntansi yang dipilih. Nah, artinya kita tuh harus memahami terlebih dahulu dan mempelajari kebijakan dari akuntansi yang telah dipilih oleh perusahaan, sehingga nanti dapat memaknai, dapat mengartikan angka dalam laporan keuangan dengan lebih baik atau kita mudah lebih pahamnya. Apalagi jika ingin melakukan analisis perbandingan antara beberapa perusahaan. Kebijakan akuntansi dan estimasi masing-masing perusahaan harus diketahui. Contohnya ini ketika analisis membaca dua laporan keuangan perusahaan hotel. Nah, perusahaan satu menggunakan model biaya, sedangkan perusahaan yang lain menggunakan model revaluasi. Akan memberikan nilai aset tetap yang jauh berbeda. Jadi dari kedua contoh ini itu akan memberikan nilai aset yang sama, hasil nilai aset tetap yang sangat jauh berbeda. Ketika analis membaca laporan keuangan perusahaan rental apartemen, perusahaan satu mengestimasi gedung selama 40 tahun, sedangkan perusahaan lain mengestimasi gedung selama 20, beban depresiasi akan berbeda dan berdampak pada laba yang berbeda. Nah, dari contoh di atas dapat kita lihat bagaimana cara kita menganalisis dan memahami laporan keuangan tersebut. Baiklah, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan terkait kebijakan akuntansi. Nah, apabila ada salah kata dan salah pengucapan, saya mohon maaf.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.